evaluasi program dakwah ini merupakan proses mengetahui apakah tujuan dakwah itu tercapai atau tidak. Nah, evaluasi ini juga bisa dapat membantu menentukan alternatif kebijakan program dakwah di masa depan. Dengan demikian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas program dakwah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini ada yang bertanya dari Zahra Hairunisa. Dia bertanya kalau misalnya kalian ketemu orang yang beda pandangan atau keyakinan, nah cara kalian nyampein pendapat itu udah termasuk mujadalah alasan atau belum? Atau malah tanpa sadar jadi nyerang? Nah, oke, izin jawab. Kan dalam kehidupan sehari-hari kita nih pasti kita pernah beda nih pandangan sama orang lain, kayak itu dari soal agama, gaya hidup, atau pendapat. Nah, kalau udah beda, kadang orang itu jadi sensi, terus juga mudah tersinggung, bahkan juga ada yang bisa berantem. Padahal kan Islam ini ngajarin kita buat ngobrol atau nyampein sesuatu dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik ini disebut dengan mujadalah alasan atau berdebat dengan cara yang baik. Nah, artinya kalau misalnya kita mau ngajak orang ke jalan yang baik, nah caranya juga harus baik, bukan nyalahin atau ngejudge, apalagi kayak ngerendahin. Tapi kayak kita harus ngajak nih pelan-pelan, terus ngobrolnya juga lembut, dengan tenang, biar si orang ini tuh ngerti dan paham apa yang kita omongin. Misalnya nih, kayak kita nih punya temen nih yang dia ini sering banget keluar malam. Nah, kita tuh tahu kalau misalnya dengan keluar malam itu pasti juga akan ada hal-hal negatif yang terjadi sama dia, misalnya nih. Tapi kalau misalnya kita nasihatin dia, kita tahu nih karakter si teman kita ini dia tuh sensitif banget kalau misalnya kita bilangin. Nah, tapi cara kita ini, kita tuh nggak boleh langsung ngomong kayak, ngapain sih lu keluar malam-malam? Nah, itu tuh pasti dari dianya juga kayak nggak mau dengerin kita lagi, nggak mau ngomong. Tapi caranya tuh kayak gini, gue nih sering lihat nih, lu tuh kayak keluar malam terus lu ngapain aja itu? Gue juga pernah sih kayak gitu dulu, cuman makin kesini tuh kalau dari gue itu gue kayak ngerasa itu buang-buang waktu. Mendingan kayak bisa aja nih kita kayak ngisi waktu malam-malam itu kayak kita isi kajian, atau misalnya kita dengerin dakwah-dakwah dari online, itu bisa aja kayak dari sosial media gitu. Nah, dari situ kan bisa jadi orang yang kita nasihatin itu bisa jadi dia nerima terus mikir. Nah, itu tuh contoh dari mujadalah alasan gitu. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Sofiana Hiksa Permata. Dia nanya gimana cara nerapin prinsip dakwah untuk masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan, agama atau budaya. Nah, ini aja nih, misalnya kita tinggal nih di lingkungan yang warganya itu beda-beda. Ada yang non-muslim, ada yang masih percaya adat yang kuat banget, ada juga nih yang seagama tapi cara beribadahnya beda sama kita. Nah, terus kita nih pengen nyampein sesuatu yang menurut kita itu kebaikan. Nah, kita tuh nggak bisa sembarangan ngomong kayak gini, itu tuh salah kayak gitu. Nah, itu tuh yang ada bikin orang sakit hati. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu kayak kita itu datang ke mereka tapi bukan sebagai pendakwah, tapi kita datang sebagai teman. Nah, kita pelan-pelan deketin mereka gitu, sambil selipin nilai-nilai Islam yang baik gitu. Jadi jangan langsung kayak ini tuh salah, kamu nggak boleh kayak gini. Nah, itu caranya yang bikin orang tuh kayak malah sakit hati. Mendingan dari kitanya itu kayak kita pelan-pelan, kita deketin dulu kita. Nah, di sela-sela deketin itu kita tuh sambil ngasih nilai-nilai Islam gitu. Tadi udah dipaparin tentang prinsip-prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.